Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah etika dan profesi keguruan. Insya Allah hari ini akan dipaparkan oleh kami kelompok 10, yaitu saya sendiri Lala Undari dan Fahri Ali. Baik, mungkin langsung saja. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait motivasi kerja guru dan sikap atau sifat yang ada pada guru. Mungkin akan membahas terkait motivasi itu apa. Motivasi adalah setiap perasaan atau kehendak dan keinginan yang sangat berpengaruh untuk kemauan yang ada pada individu, sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan bertindak. Nah, pengaruh kekuatan yang menimbulkan perilaku individu ini pada setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku seseorang, proses yang menentukan gerakan atau perilaku individu kepada tujuan. Nah, kerja adalah kewajiban seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat yang meliputi pelayanan kepada peserta didik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar tempat pendidikan. Selanjutnya, pengertian motivasi kerja guru. Motivasi ini berasal dari kata movir atau yang berarti dorongan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya itu disebut motivation. Kemudian, secara pengertian umum, motivasi ini dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu, atau the process by which behavior is energized and directed, yang artinya suatu proses di mana tingkah laku tersebut dipupuk dan diarahkan. Para ahli psikologi memberikan kesamaan antara motif dengan needs, dorongan atau kebutuhan. Jadi motivasi ini merupakan dorongan atau kebutuhan yang ada pada diri manusia. Kemudian, motivasi kerja guru adalah dorongan yang menggerakkan serta dapat mempengaruhi guru untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, guru yang memiliki motivasi kerja tinggi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tidak adanya tanggung jawab menunjukkan lemahnya motivasi kerja. Guru yang bertanggung jawab adalah orang yang melaksanakan kewajibannya dengan dedikasi, amanah, tuntas, dan tanpa pamrih. Guru yang memiliki motivasi tinggi akan disiplin menjalankan tugas. Nah, di sini banyak faktor yang mempengaruhi terhadap motivasi kerja guru. Di antaranya yaitu ada faktor intrinsik, yaitu merupakan faktor yang timbul dari dalam diri manusia yang didorong oleh keinginan dari dalam diri manusia tersebut seperti kebutuhan atau harapan dan cita-citanya. Kemudian ada faktor extrinsic, yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi atau timbul dari luar diri manusia. Ini seperti penghargaan, lingkungan, kegiatan yang dilaksanakan yang melibatkan pada diri manusia tersebut. Nah, jadi pada intinya motivasi kerja guru ini tidak hanya semata-mata karena nilai atau uang, melainkan yaitu karena hal lain seperti ingin mencerdaskan peserta didik, memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kebutuhan, pasti mereka akan termotivasi untuk berbuat karena adanya pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan, pasti setiap individu ini termotivasi untuk mengembangkan ilmu mereka kepada peserta didiknya. Kemudian karena cita-cita, dengan adanya cita-cita mereka sebagai seorang guru yang profesional, pasti setiap pendidik akan menekuni tugas mereka karena cita-cita yang mereka inginkan. Mungkin itu untuk pengertian motivasi kerja guru. Ya, kemudian teman-teman di sini ada sikap atau sifat guru secara umum yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto. Terdapat 10 sikap dan sifat-sifat guru yang baik, diantaranya yaitu yang pertama adil, yang kedua percaya diri kepada muridnya, yang ketiga sabar dan rela berkorban, yang keempat memiliki kewibawaan terhadap anak-anak, yang kelima penggembira, selanjutnya bersikap baik terhadap guru-guru lainnya, bersikap baik kepada masyarakat, menguasai mata pelajaran, suka kepada mata pelajaran yang diberikannya, dan yang terakhir berpengetahuan luas. Nah, kemudian di sini ada tips menjadi guru yang profesional menurut Gilbert H. Hun M. Syahran. Di sini Jailani mengemukakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah memiliki sifat antusias dan stimulatif. Yang kedua, mendorong siswa untuk maju dan memiliki pribadi yang hangat. Yang ketiga, berorientasi pada tugas, bekerja keras dan toleransi, sopan, bijaksana dan bisa dipercaya, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri, demokratis dan penuh harapan. Kemudian tidak mencari reputasi pribadi, dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap kegiatan siswa dan memiliki pendengaran yang baik. Maksudnya guru itu menjadi pendengar yang baik bagi siswa-siswanya. Itu merupakan tips-tips yang bisa dilakukan, bisa diterapkan untuk menjadi guru yang profesional. Nah, kemudian tadi kan sifat atau sikap guru secara umum begitu ya. Di sini akan dibahas terkait apa saja sifat atau sikap guru menurut pendidikan Islam. Saya mengambil menurut Imam Al-Ghazali dalam Khairuddin, menasehati kepada para pendidik Islam agar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu seorang guru itu harus penuh dengan rasa kasih sayang terhadap murid-muridnya dan memperlakukan mereka seperti perlakuan mereka kepada anaknya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih, tetapi dengan mengajar itu bermaksud untuk mencari keridhaan Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah guru itu menasehati kepada pelajaran-pelajaran supaya jangan sibuk dengan ilmu yang abstrak dan yang goib-goib sebelum selesai pelajaran, atau pengertian dalam ilmu yang jelas, konkret dan ilmu yang pokok-pokok. Dan yang keempat, mencegah murid dari sesuatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran jika mungkin, dan jangan terus terang dengan jalan halus, dan jangan mencela. Yang kelima, jangan timbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain. Terkadang kita kan banyak orang-orang yang tidak menyukai pelajaran matematika, sehingga kita mendorong orang-orang atau peserta didik kita untuk ikut tidak suka kepada pelajaran matematika, mungkin seperti itu. Dan yang keenam, sebaiknya kepada murid itu yang masih di bawah umur itu diberikan pelajaran yang jelas dan pantas untuk dia. Tidak perlu disebutkan kepadanya akan rahasia-rahasia yang terkandung di belakang sesuatu itu. Maksudnya dijelaskan secara sederhana saja, tetapi sampai kepada maksud yang ingin dijelaskan. Dan yang terakhir, seorang guru itu harus mengamalkan ilmunya. Maksudnya kan terkadang apa yang kita ucapkan justru kita tidak bisa menerapkannya gitu kan. Bahkan guru itu sebagai role model gitu, seharusnya kita memberikan contoh-contoh yang baik dengan ketika mengajar, ya kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan kepada mereka, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah bahwa motivasi kerja ini merupakan sebuah dorongan yang menggerakkan dan mempengaruhi guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan demi kemajuan pendidikan. Dan motivasi kerja guru itu tidak semata-mata karena uang atau karena nilai ya, teman-teman, juga tujuannya tetap ingin mencerdaskan peserta didik, memenuhi kebutuhan mereka karena adanya pengetahuan, kemudian karena yang memotivasi guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Terakhir, adanya sikap atau sifat guru yang harus dimiliki itu dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ada beberapa, antara lain guru itu harus memiliki sifat adil, jujur, berwibawa, percaya diri kepada peserta didik, sabar, bisa menguasai pembelajaran, memiliki pengetahuan yang luas dan lain sebagainya. Juga tadi sifat atau sikap guru yang menurut pendidikan Islam yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kita itu mendidik anak itu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus memiliki sikap kasih sayang kepada setiap anak seperti kita menyayangi anak kita sendiri, seolah-olah, mungkin seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.